Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Miss Rana Nabila. And my name is Miss Elsha Nurlia. How are you today? I hope you very good. And in this video, we can tell you about Degree of comparison. Pernah dengar gak sih tentang degrees of comparisons? Atau kita sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan untuk membandingkan mana yang biasa saja, yang lebih baik, dan yang paling baik, atau yang mudah, yang lebih mudah, dan yang paling mudah. Nah, semuanya itu disebut dengan degrees of comparisons. Dari kata compare, degrees of comparisons adalah perbandingan yang biasanya membandingkan adjektif atau kata sifat. Untuk lebih jelasnya, langsung aja yuk kita simak penjelasan berikut. Degrees of comparisons is a type of comparisons used to compare things with other using adjective for their comparisons. Degrees of comparisons ini merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingan. In English, there are three levels of comparison use: positive, comparative, and superlative. Nah, di dalam bahasa Inggris ini ada 3 tingkat perbandingan yang digunakan: positif, comparative, dan superlative. Number 1, positive form. Positive is used when nothing is compared. Nah, bentuk positif ini digunakan jika tidak ada hal yang dibandingkan. Example, Mia is kind and humble girl. Mia adalah gadis yang baik dan rendah hati. Kemudian, dalam bentuk positif degree ini juga dibutuhkan untuk membandingkan dua orang atau benda yang sama atau sebanding. Dengan kata lain, benda yang dibandingkan berada di level yang sama dengan pembandingnya. Sehingga kata S yang berarti sama harus digunakan dalam kalimat positive degree. Example, Rian is as smart as his brother. Rian sama pintarnya dengan saudara laki-lakinya. Nah, dari contoh tersebut, tidak ada yang lebih maupun saling. Semuanya berada di level yang sama. Rian sama pintarnya dengan saudara laki-lakinya, bukan lebih pintar dari saudaranya ataupun paling pintar. Number 2 is comparative form atau comparative degree. Comparative is comparing people, place, or things that are not equal. Nah, bentuk komparatif ini membandingkan orang, tempat, atau benda yang tidak setara. There are 2 ways to form a comparative. The point 1 is adding er to the adjective and followed by the word that. It is used for adjective consisting of one syllable. Ada 2 cara untuk membentuk comparative form. Yang pertama adalah menambahkan er di belakang kata sifat dan diikuti dengan kata that. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata atau one syllable. Example, my house is bigger than your house. Rumahku lebih besar daripada rumahmu. Dandi walks slower than Yadi. Dandi berjalan lebih lambat dari Yadi. And the next point is using more plus adjective plus than. It is used to designate adjectives that are made up of more than one syllable. Nah, selanjutnya adalah menggunakan more ditambah adjektif ditambah than. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata, atau bisa jadi 2 maupun 3 suku kata. Example, the final examination is more difficult than the mid-exam. Ujian akhir lebih sulit daripada ujian pertengahan. Dalam bentuk comparative degree ini bisa dilihat dari contoh-contoh kalimat tersebut, seseorang atau satu benda berada di level yang lebih tinggi daripada pembandingnya.
Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Elsia Nurlia. Gimana nih, kalian udah paham belum sama materi compression yang disampaikan oleh Miss Rana? Kalau udah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya yuk. The last one is point 3, the superlative form. Superlative form is used when wanting to compare person, place, or thing, yaitu membedakan orang, tempat, atau benda yang tidak setara. There are two ways to create superlative compression. The first one is adding est behind the adjective and using d before the adjective. It is used for adjective consisting of one syllable. Ingat ya, kalau dalam compression menggunakan ir, kalau dalam superlatif kita menggunakan est. For example 1, Rian is the tall student in the class. Rian adalah siswa tertinggi di kelas. Example 2, that is the biggest house in the village. Itu adalah rumah terbesar di desa. And then superlative adding the most before the adjective. Jadi dalam superlatif ini menggunakan kata the most sebelum adjektifnya ya. It is used to designate adjective that are made up of more than one syllable. For example 1, Patrick is the most diligent student in the class. Patrick adalah siswa paling rajin di kelasnya. Example 2, she is the most beautiful student in the class. Dia adalah siswa paling cantik di kelas. Nah, selanjutnya untuk kata irregular atau kata yang tidak beraturan, kita bisa lihat pada tabel berikut, baik dalam bentuk positif, komparatif maupun superlatif. Jadi di sini tidak semua kata bisa memiliki tambahan ir ataupun est pada ujungnya ya. Memang ada beberapa kata yang memiliki perubahan bentuk baik dalam bentuk komparatif maupun superlatif. Nah, di sini bisa kita lihat ya kata apa aja yang bisa memiliki perubahan bentuk tersebut. Misalnya dalam kata good dan well tetap menjadi better dan best yang artinya adalah baik. Nah, gimana nih? Apakah bisa dimengerti untuk penjelasan materi hari ini tentang degree of compression dari mulai positive form, comparative form, dan superlative form? It's enough for today. Sekian untuk hari ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.